Selamat sore di Jasian, apa kabar? Kantor ini lagi lumayan ramai, di kantor apa kabar? Udah jam 3, jam-jamnya mungkin kamu yang lagi WFH di Jasian atau mungkin lagi di kantor, lagi ada meeting, lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi hari ini, alhamdulillah banget kita bisa ketemu lagi di Meet the DJ ASEAN. Dan kali ini kan kita bakalan ditemenin sama Bu Meli. Ini pasti udah nggak asing lagi buat kalian yang mejanya di ujung, yang kayaknya kalem-kalem aja, tapi ternyata sebenarnya apakah benar sekalem itu, ataukah justru banyak banget nih yang dikerjain sama Bu Meli sebagai Executive Secretary to BOC. Nah, BOC itu apa sih? Nanti kita tanya juga sekarang sama Bu Meli, dan yang pasti kita nggak cuma sekedar ngobrol mengenai kesibukannya Bu Meli aja di Asia. Kita juga bakalan banyak belajar value-value yang bisa dikasih sama Bu Meli dan dipraktekkan sama kita di dunia kerja ataupun dunia sehari-hari di Asia. Kalau gitu, nggak usah nunggu lama-lama. Dapotan jadinya. Kalau gitu, nggak usah nunggu lama-lama lagi. Kita langsung panggil Bu Meli. Nggak boleh berisik-berisik. Soalnya lagi ada Bapak, ya Bu ya. Ini di JS ini Bu Meli, aku sengaja culik ya hari ini di Meet the DJ ASEAN Live Special Bu Meli. Mas Dian, ini sengaja Bu Meli lagi aku culik karena Bapak juga lagi ada di Yep. Jadi semoga nggak di tengah-tengah live kita gitu Bapak dari Bu Meli gitu ya. Udah. Nah, sebentar. Oke, kalau gitu sore ini Bu Mei kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, ini aku penasaran banget Bu Meli sebagai Executive Secretary to BOC. Mungkin ada banyak yang nggak tahu BOC itu panjang dari apa sih? Board of Commissioner. Jadi bukan boss of the company, board of the company, bukan, tapi board of commissioner ya. Jadi sebenarnya kerjaannya Bu Meli itu kalau di DJ Asia, ini kalau misalkan dari luar kelihatannya kan Bu kayak tenang aja, kalem-kalem aja, buat Bu Meli yang tenang, kalem terus ya. Tuh Mas yang bilang kata siapa, nanti kita bakalan ulik teman-teman DJ ASEAN, tapi yang pasti pertama-tama Bu Meli terima kasih udah bisa aku culik sore hari ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol. Pertama-tama banget Bu, boleh nggak sih Bu Mei sharing pengalaman kerja Ibu dari awal? Dulu aku dengar di North Star ya Bu ya. Itu gimana awal mulanya sampai akhirnya yang aku dengar juga Ibu ini udah lama banget kerja bareng Bapak juga kan ya Bu ya. Nah itu aku pengen tahu awalnya gimana sih Bu? Oke. Selamat sore di Jasian semuanya. Actually dulu sama Pak Alex itu sebetulnya waktu kita masih di North Star. Jadi 2016 I joined di North Star, and then after 4 years Pak Alex join di North Star setelah beliau selesai masa tugas di kementerian. Kemudian saat itu tuh sebenarnya di North Star tuh aku udah assist ada managing partner kalau di North Star Investment Company itu managing partner just like BOD, jadi kayak director. Terus aku tuh sebenarnya udah assist 3 atau managing partner gitu, and then to commissioner. Kemudian pas Pak Alex mau masuk itu, jadi our office manager itu kita di meetingin gitu ya, terus kita mulai pembagian job desk nih. So I have partner sebetulnya di North Star gitu ya, tapi ya dia my partner ini bantu-bantu karena kan banyak yang aku assist. Singkat cerita, untuk pembagian tugas itu sebenarnya Pak Alex itu sebenarnya di assistnya sama my partner, karena aku udah banyak beberapa assist. Nah kemudian seiring berjalannya waktu itu
Pak Alex lebih sering minta tolongnya ke aku dibanding ke my partner. Oke. Entah kenapa gitu ya, tapi ya sudahlah, namanya beliau minta tolong segala macam, ya udah kan kita assist aja gitu kan. Nah, kemudian ya udah berjalan, terus itu 2010 sampai akhirnya beliau di appointed ke Indosat kan as CEO kan. Nah, awalnya saat itu sebetulnya tidak ada planning untuk aku join di Indosat. Kenapa? Karena sepertinya sudah memfasilitasi untuk IE-nya beliau di Indosat gitu. Nah, di luar itu aku nggak tahu tuh prosesnya seperti apa. Ternyata itu kalau nggak salah Bapak tuh sudah beberapa kali kayaknya proses untuk mencari IE-nya beliau di Indosat. Itu aku tahu setelah aku justru join di Indosat by accident, itu nggak sengaja jadi ditarik lah ke Indosat ceritanya. Nah, kemudian dalam proses itu suatu ketika pas mau pulang kerja gitu, Pak Alex lagi meeting di ruangannya sama timnya, waktu itu masih di Northstar, tapi udah keluar SK-nya Menteri BUMN itu bahwa beliau di-appointed di sana. Terus malam itu tuh Pak Alex kayak bercanda bilang gini, nah kamu ikut saya aja deh ke Indosat. Kira ibu bercanda nih. Aku ini bercanda kan, terus aku cuma bilang bye Pak gitu. Udah aku pulang. Katanya malamnya itu waktu itu belum WhatsApp ya, jadi masih BBM. BlackBerry masih kan. Terus malamnya saya tahu BBM gitu. Well, yang saya tawarin itu serius loh. Gitu. Terus serius loh gitu ya. Terus habis itu aku bilang, serius ya, let's meet me tomorrow morning, early morning, so we can discuss. So aku kan emang orang pagi kan, jadi jam 7 emang udah di kantor kan. Wow, iya. Saat itu kondisinya anak masih kecil-kecil. Iya. Masih 2 tahun paling kecil gitu ya. Terus ya udah akhirnya datang, terus before my first meeting then we can discuss. Ya udah akhirnya ngobrol sama Pak Alex segala macam, tapi itu pun masih global, masih garis besar. Terus nanti kamu mau nggak ikut saya ke Indosat? Gitu. Terus saya bilang, what about here gitu kan? Because at that time ya, no reason to leave Northstar. No reason at all ya. Why? Jadi masih megang yang lain. Karena nggak ada reason, karena dari segi jadi kayak misalnya allowance, salary, pokoknya everything benefits all good there. So I have no reason to leave the company, right? Terus udah akhirnya proses segala macam, ternyata diizinin nih sama the owner gitu ya, proprietor sama Pak gitu. Lex, tapi nanti kalau lu udah selesai di Indosat, lu balikin mail ke Northstar ya. Jadi kesannya gitu. Jadi pinjam pinjam. Gitu. Ya beres gitu. Udahlah proses segala macam. Terus HR directornya dari Doha langsung ke Jakarta ketemu aku. Terus kita meeting cuma 1 jam. Terus akhirnya he's okay. Terus akunya di reference ketemu sama head HR-nya Jakarta headquarter di Indosat. Ketemu interview segala macam. Udah. Prosesnya cepet banget. Jadi nggak disodorin kayak kita agreement ya, working agreement segala macam gitu. Enggak, jadi pokoknya udah disodorin semuanya gitu. Terus begitu lihat benefit B C D. Oke, udah nggak mikir lagi. Jadi smooth. Iya, pokoknya udah smooth gitu. Terus Pak Alex udah join di sana udah semingguan atau 2 minggu gitu. Aku baru masuk ke Indosat karena jadi udah nggak ada dari Northstar, benar-benar selesai hari Jumat, selesai di Northstar, hari Senin udah di Indosat. Jadi nggak ada cuti segala macam tuh. In my dream nggak ada. 1 month notification. Nggak ada. Jadi udah langsung semua proses cepat udah pindah. Oh my God, berarti cepet banget prosesnya. Tapi sambil boleh di-sharing juga nih fotonya Bu Melly, waktu tadi cerita Bu Melly awalnya di Northstar, terus ketemu sama Pak Alex, sampai akhirnya pindah ke Pak Alex, ternyata bener-bener cuman punya weekend ya Bu ya? Nggak juga. Dia pindah. Pindah, dia sign Jumat keluar dari Northstar, Senin langsung masuk ke Indosat. Bu, gimana Bu? Coba ceritain. Yang foto pertama ini di Northstar kan Bu? Tahu Northstar ya? Teman-temannya Northstar. Coba tebak aku yang tebak di JSN Bu Melly yang mana? Yang benar dijajanin cakwe sama Mas Dian. Kalau benar dapat hadiah apa?
Kalau benar dapat hadiah apa? Dapat hadiah Dari cinta Irfan. deh. Dapat Irfan. hadiah dari warungnya Irfan. Yang bawah Meli Bu baju biru. baju biru. Yang bawah. Ini masih North Star ya, Bu Masih ya? Australia. Oke. Terus Ibu dulu di North Star megang 3 orang. Ada 5 actually untuk board ya. Belum lagi kalau misalnya kan kita punya kantor perwakilan di Iya. Singapura kan. Belum lagi kalau misalkan beliau datang ke Jakarta, ya udah jadi barengan. Oke. North Star. Now let's move on to Indosat nih. Abis ini yang udah Bu Mel langsung set masuk seminggu nggak ada babi Bu, cuma punya weekend, Nenek langsung Yes. masuk ke Indosatnya Yes. Bu ya. Ini yang kiri apa nih Bu? Ini yang kiri itu waktu itu sebagai pembicara tamu, itu pun juga dadakan seperti kayak sekarang culik aku. ini bener-bener dijaga aku nyulik Bu Mel itu kayak aku mau live Semuanya. sama Bu Mel pokoknya titik. Iya. Jadi yang sisi kuning ini mahasiswi Akademi Sekretaris dari Semarang. Oke. Jadi beberapa kali ada tim HR-nya. Indosat saat itu minta aku untuk jadi pembicara tamu untuk kalau misalnya ada teman-teman sekretaris yang pada datang ke Indosat untuk kayak misalnya apa sih magang ya apa ya istilahnya intern ya aku lupa gitu. Jadi pokoknya visit kunjungan ke kantor-kantor gitu. Nah ini pun juga dimintanya dadakan melihat jadwalnya Bapak kalau lagi keluar negeri. Dulu memang ternyata Iya. jadwal udah tight aja Yes. ya Bu ya. Jadi kalau Bapak ada kosong atau jamnya different time zone-nya lumayan lama misalkan itu baru aku iyain sanggupin. Jadi beberapa kali diminta aku nggak pernah bisa karena Bapak tuh selalu dari pagi sampai malam tuh meetingnya kan memang di kantor kalau Iya. satu zaman di Indosat. Jadi memang nggak bisa ditinggalin. Iya. Ini kebetulan Mas Bapak kayaknya nggak ada. Jadi aku diminta sebagai pembicara tamu untuk teman-teman akademi sekretaris dari Semarang. Lumayan mereka antusias untuk mendengarkan cerita aku yang sebenarnya dikecemplung jadi sekretaris juga. FYI, ini juga karena Pak lagi meeting guys, jadi we make it fake ya Bu Iya. ya. Nanti kita kejar-kejar nama Pak He's over there actually. di dalam. Gitu loh. Semuanya pakai baju pendek-pendek. Kenapa salah fokus? Iya. Kebetulan. Kan sekretaris. Lagi kalau anak-anak sekretaris ya Bu ya. betul. Memang Dan pasti seragamnya pas. mereka Gitu seragamnya. agak lumayan minimalis. Lumayan angkat ya Bu. Untuk yang sebelah kanan ini Ibu udah masuk Indosat ya? Ya, Sama ini di Bapak ya? Indosat, ini actually lantai 9 yang katanya orang-orang pada takut ke lantai itu karena ruangan direksi semua di sini. Ini sebenarnya lantai 9 itu awalnya temporary office. Oke. Jadi dulu awalnya kita tuh di lantai 3 tuh ruang board-nya tuh di lantai 3. Cuman pas waktu Bapak itu ada wacana untuk renov board office. Jadi so we move ke lantai 9. Lantai 9 itu adalah ruangannya sebenarnya kecil. Kayak mungkin kalau kita gitu ruang biru tuh ketika tuh di lapangan bola. Iya. Luas gitu ya. Begitu kita pindah ke lantai 9 itu ruangnya Oke. kecil. Dekat gitu. Jadi kalau dibilang biru ruangnya kecil ya itu cuma Alex doang. Emang Beliau cubicle. accepted gitu. Accepted gitu karena Iya. apa namanya tujuannya kan awalnya mau renovasi. Ini foto momen ini udah malam nih, kayaknya udah jam 9 malam. Ini waktu itu malam Ramadan. Bapak ini diminta jadi pembicara di Bank Indonesia. Oke. Jadi tinggal jalan kaki gitu, nyebrang aja. Nah, kebetulan kan karena malam Ramadan ya udah, jadi kita ikut lah waktu itu malam Sabtu apa ya, jadi kan besoknya libur gitu. Jadi aku ikut tuh pas lagi Bapak kebetulan bisa join pas lagi Bapak ada event gitu. Bagi bicara kebetulan aku udah join karena dekat juga kan. Ini jam 9 persiapan kita habis salat rawih. Baru jadi pembicara tamu. Oke. Ini masih banyak banget sebenarnya di Desian foto-foto yang nanti bakalan kita share sambil kita ngobrol sama Bu Meli. Tapi karena aku juga culik Bu Meli ya. Jadi karena Bapak Untung masih meeting ya Bu ya. Jadi aku mau nanya Bu Meli, tadi kan aku sempat diceritain sama Bu Meli bahwa Bu Meli pun waktu ketika di Indosat jadi pembicara ini harus menyesuaikan waktu dengan waktunya Bapak. Ketika Bapak ada
urusan Pak Alex lagi ada urusan meeting atau mungkin business trip, baru bisa jadi pembicara. It means kan Ibu harus menyesuaikan jadwal dengan Bapak. Nah, selama ini dari zamannya Ibu di North Star, dari zamannya Ibu di Indosat, gimana sih Bu caranya Ibu mengassist? Maksudnya kan Pak Alex, orang-orang mungkin seperti kalian mungkin segan ya Bu ya? Pasti dong Bu, kan Bapak nih gitu kan, takut kan kadang deg-degan atau gimana, culture orang Indonesia kan ya Bu ya, tapi Bu Meli setelah sekian lama bekerja dengan Pak Alex mengassist juga, ini aku pengen tahu sesuai dengan value kita sebagai DJ ASEAN, ada satu value yang namanya speak up, Bu. Ketika Ibu harus menyusun semua schedule, karena aku tahu banget yang memang assist orang itu bukan pekerjaan yang mudah sama sekali, harus satset, harus sigap, kapanpun di luar jam kerja pun. Ini gimana caranya Ibu berani speak up ketika ada sesuatu yang mungkin clash atau mungkin nggak sejalan gitu Bu? Apakah Ibu ya udah menurut aku ini nggak sesuai dengan prinsip aku, ya aku harus sampaikan. Atau gimana nih Bu prosesnya? Apakah dulu awal Ibu nggak enakan juga, malu-malu juga, atau emang harus berani kalau speak up? Harus, karena kan gini, kalau kita tidak sampaikan pendapat itu, nanti kan akan berantakan ya. Berantakan. Kalau aku prinsipnya lebih baik sampaikan di awal, sehingga itu tidak membuat yang lainnya jadi berantakan. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kayak bilang menyusun jadwalnya itu memang repot, sulit, bahkan di waktu yang sama itu ada konflik berbagai macam jadwal meeting dan semuanya penting semua. So, yang mana yang mesti diprioritaskan, gitu kan? Jadi biasanya aku komunikasi dengan Bapak itu, aku tanya, mana menurut Bapak yang paling prioritas, sehingga yang misalkan dari 3 pilihan, itu yang mana yang bisa aku geser. Jadi aku tanya Bapak dulu. Tapi nanti kalau misalnya karena sibuknya banget gitu ya Bapak ya, terus ya udah terserah, misalnya gitu terserah. So yang paling aku lihat pertama adalah agendanya. Ini menyangkut related to business yang memang saat itu diperlukan, nggak kayak misalnya kayak approval atau ketemu misalnya vendor yang kita mau pakai dia gitu ya, zaman dulu di Indosat misalkan kita mau pakai dia, dan misalnya soal kayak pricing itu kan beliau harus ketemu misalkan sama dirutnya langsung, dan itu didampingi oleh misalnya kayak DIRQ-nya gitu ya. Nah itu otomatis itu yang diprioritaskan. Kenapa? Karena semakin kita delay meeting itu misalkan, itu akan mempengaruhi harga yang ditawarkan oleh mereka, karena kan ada masing-masing ada due-nya gitu ya dalam kontrak segala macam. Ketika misalkan kita tahunya tuh di tengah jalan, misalkan kontrak itu sudah ada sebelum kita appointed di situ, misalkan sebelum Bapak di situ gitu ya, tapi itu kontrak sudah ada, kan kita di tengah jalan tuh follow up-nya kan. Biasanya aku coba untuk tanya sama tim yang punya project itu, seberapa urgent-kah ini sampai harus naik ke Pak Alex gitu. So ada komunikasi dari Bu Mei ke timnya itu dulu. Oke, sebelum disampaikan ke Bapak ya. Karena kan ini kan tamu ya, kita kan juga nggak mungkin menolak, itu kan. Jadi biasanya aku ambil timnya dulu yang pegang project itu. Oh ini urgent banget Bu, gitu. Jadi dulunya itu misalkan 2 hari lagi. Oh, ini 2 hari lagi baru naik ke Pak Alex misalnya, aku tanya begitu. Aku tetap terus tanya terus. Kenapa? Karena kalau sama Pak Alex itu nggak bisa kita yang masih ngebahas. Jadi udah harus final. Oke. Dan sebenarnya juga kalau misalkan aku tangkap Bu, kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu, either ke atasan kita atau rekan kerja kita, memang sebaiknya sudah dipikirkan di awal, kayak tadi Bu Meli bilang, harus di time management di awal, solusi di awal. Jadi ketika mau di-escalate isunya, memang sudah final. Kecuali pernah nggak sih Bu dead end sampai akhirnya kayak, wah kayaknya aku harus discuss nih sama Pak Alex, karena dead end banget, aku harus discuss nih sama partner aku atau atasan aku. Pernah, terutama kayak misalnya pricing itu, karena kan urusan keuangan itu kan pelik ya. Approval budget tuh udah benar-benar really our priority.
mengikuti. Hmm. Nah itu biasanya misalkan aku dengar kayak misalnya di rapat board gitu ya, segini loh yang ditentukan gitu. Ternyata begitu datang dokumennya ke mejaku, nilainya nggak sesuai dengan yang di hasil rapat itu. Makanya everything documents yang masuk ke aku itu pasti aku akan cek very details. Oke, nah menarik lagi ke belakang nih Bu. Kan kalau sekarang mungkin bisa dibilang ini sudah terbiasa nih dengan segala kekeosan, padatnya jadwal, time management dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan dari dulu banget Ibu, dari awal Ibu nyemplung misalkan ke dunia AS ini di mana Ibu harus menyusun jadwal orang lain dan juga jadwal Ibu sendiri. Pernah nggak sih Bu dulu ada sedikit rasa kayak takut nih awalnya untuk speak up and how you handle it? Enggak ya? Sebagai mungkin kayak ibu anak baru gitu kayak, duh nih atasan gue baru nih gitu, bos gue baru nih, tapi kayaknya yang ini nggak bisa nih. Kan ada nih Bu perasaan yang kayak mungkin dari DJSN juga ada yang masih baru di sini, terus baru punya atasan yang baru, masih adaptasi, terus dia harus mengutarakan sesuatu malah jadi kayak salah nih gitu. Pernah nggak sih Bu kayak gitu dan Ibu gimana caranya tuh? Pertama kita buat nyaman dulu lingkungan itu. Dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi nggak cuma atasan aja, tapi juga teman-teman yang separtner sama kita tuh itu kita nyaman dulu. Setelah itu kita baru bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kita sudah memahami kan teman-teman subordinat kita itu seperti apa, apalagi atasan kita. Gitu. Nah, jauh sebelum aku join sama Alex atau kerja sama Alex itu kan aku dulu awalnya tuh aku kerja di shoe company Adidas. Nah, atasanku tuh dulu orang asing kayak orang Korea, Indo-Jerman. Susah komunikasikan. Yang Korea, tapi dia pengen belajar bahasa Indonesia. Tapi dia nyuruh aku bahasa Korea, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau mentok-mentoknya bahasa Inggris aja udah. Ambil jalan tengah. Bahasa Inggris aja udah tengah. Sementara dia juga pintar juga bahasa Inggris, ya udah jalannya tengah itu. Nah, kan itu awal aku kerja sama orang asing. Belum tahu orangnya seperti apa, tapi kan kita bisa lihat pembawaannya beliau, gitu ya. Orang ini ramah nggak sih, baik nggak sih? Jadi awal aku bekerja itu adalah aku pertama kali sebenarnya bukan materi ya. Jadi aku dibayar berapa nih? Aku digaji berapa nih? Nggak pernah. Jadi dari awal aku kerja aku tuh nggak pernah. Aku melihatnya adalah apakah lingkungan itu nyaman untuk aku kerja. Karena kalau kita nyaman, setiap pagi kita berangkat kerja itu kita merasa bahagia. Kalau aku ya. Iya. Tapi kalau ada orang yang berangkat kerja aja, bos gue hari ini marah nggak ya sama gue? Ada kan yang kayak gitu ya? Banyak. Aku dengar teman-teman aku tuh banyak banget yang gitu dan aku merasa kasihan gitu kan dengarnya. Jadi mereka bangun pagi karena kebutuhan mereka perlu bekerja, tapi mereka nggak nyaman sama lingkungan, sama atasannya, sama lingkungan namanya. Gitu. Kalau aku nggak pernah awal itu ngeliat materi nggak. Jadi aku selalu melihat atasanku ini akan membuat aku belajar banyak nggak. Gitu. Nyaman nggak? Kalau gaji aku nomor sekian, bukannya nggak butuh materi, bukan. Tapi kalau aku nyaman dengan atasanku dan lingkungan nanti yang akan aku bekerja, aku gaji aja mah gampang. Materi aja mah gampang, itu akan mengikuti. Karena kita punya performa kerja yang baik. Karena hati kita nyaman. So kalaupun nyaman, berarti Bu dari nyaman itu akhirnya ya muncul hati sendiri bahagia. berani ketika memang harus menyampaikan sesuatu ya Bu ya. Nggak ada rasa takut lagi karena kita udah kenal sama teman. Jadi aku bicara sama K gayanya mesti beda. Aku bicara sama Dian atau sama Anis gayanya mesti beda karena aku tahu karakternya K, misalnya karakternya Mas Dian, karakternya Anis gitu. Senior caranya beda lagi. Agile, body, ya. Jadi selain speak up, sepakat sama agile ya Bu ya, karena benar juga karena memang berhadapan sama orang yang beda-beda banget karakternya dan banyak banget gitu Bu. Nah selain value dari
pick up yang agile yang selalu Ibu bawa. Ada satu value lagi nih Bu yang sesuai dengan value kita, integrity atau integritas. Ini kan pasti Ibu mengassist bisa dibilang orang-orang yang penting baik sebelumnya maupun sekarang. Ada banyak hal yang Ibu pelajari, ada banyak hal yang Ibu dapatkan, yang Ibu serap. Tapi ada beberapa hal juga yang kadang bikin mungkin dilema, apakah ini hal yang harus aku sampaikan ke orang, apakah ini hal yang memang harus aku keep. Itu kan salah satu value menjaga integritas sebuah perusahaan kan, Bu, dan pekerjaan. Kalau dari Bu Meli, gimana sih cara Ibu menjaga integrity itu sendiri? Kalau udah di levelnya aku ya, itu kan banyak hal yang classifier. Iya, itu. Itu banyak banget strictly and confidential things yang itu masuk ke aku gitu. Kalau dulu zaman di Indosat kita ada satu sistem di SAP itu, jadi ada setiap tahun tuh kita mengisi itu gitu. Jadi ada kayak good corporate governance-nya ya lah ya saat itu gitu. Jadi memang ada hitam di atas putih yang memang kita tidak boleh sampaikan informasi penting ke publik yang memang tidak berkaitan. Kebanyakan teman-teman itu malah lebih seringnya curhatnya ke aku. Jadi hal-hal yang sebenarnya aku awalnya tidak tahu, kemudian itu rahasia perusahaan, rahasia orang. People came to me. So how do I should keep that? Artinya kan mereka kan sudah percaya tuh sama aku. Tapi kadang berpikir juga, apa yang mereka cerita sama aku ya? Dan megang rahasia orang tuh, dibawa sampai kasar, dibawa mati tuh bukan hal yang mudah. Yes. Apalagi kalau misalkan, nggak tahu ya, kalau misalkan laki, kalau perempuan, sama sahabat sendiri aja, bukan pasti kalau misalnya cerita dari orang, denger, pengen cerita tapi sendiri nggak nih. bisa. Iya kan Bu. Nah, apalagi kalau Ibu level di dunia kerja gitu. Jadi mereka percaya sama Ibu cerita, terus gimana Ibu ada pergolakan batin atau kayak kadang pengen, ini kayaknya gue masih omongin sebetulnya pengen banget gitu. Tapi kan di satu sisi kita nggak bisa share informasi itu gitu. Kayak misalnya contoh bonus, ya kan? Tiap tahun kan kita dapat bonus tahunan misalkan gitu ya. Nah, orang yang pertama kali tahu kan di high level, di levelnya aku. Besarannya, persentasenya, semuanya itu kan ada di levelnya aku sama Bapak gitu kan. Bu, bocoran dong, Bu, bonus tanggal berapa? Nggak tahu itu urusan HR, tanya aja sama HR. Padahal approval-nya dari Dirut. Padahal dari atas. Nggak tahu itu urusannya HR, tanya aja sama HR. Ada aja berarti ya. Jadi aku tidak menseriuskan itu, jadi aku coba bercanda, jadi nge-plan suasana itu. Jadi artinya tidak terlihat strict banget, tapi juga tidak harus aku sampaikan juga. Iya. Dan yang pasti juga kalau di poin integrity itu kan Bu, kasarnya nih kita harus menjaga rahasia perusahaan. Seperti kalau misalkan kita mau pindah perusahaan, kayak Ibu pindah perusahaan dari Northstar ke Indosat, ada rahasia-rahasia perusahaan atau mungkin cara kerja Northstar yang nggak bisa aplikasi atau mungkin ketika HR nanya kenapa keluar atau ini itu kan bukan nggak value-nya integrity untuk kayak membuka rahasia atau mungkin keburukan di perusahaan yang sebelumnya kan Bu. Itu dari value-value yang seperti itu kalau di kehidupan sehari-hari, apakah Ibu aplikasikan juga dari value speak up, dari value yang integrity tadi yang menjaga rahasia-rahasia, terus udah gitu juga yang agile, yang Ibu pindah adaptasi ke tempat baru lah ini itu. Apakah emang dari Bu Meli kecil sudah diajarkan seperti itu kah? Aku tuh kecil tuh kayaknya dididiknya disiplin lebih kayak dari militer. Ibu negara di rumah itu ya. Mohon maaf, Ma. Sambil dong fotonya di-share. Kita sambil lihat nih Bu Meli. Ini ada Bu Meli kecil dan keluarga Bu Meli. Gimana Bu? Ibu udah kayak militer dulu dididiknya. Mamaku, ibu negara di rumah itu amat sangat disiplin. Oke. Disiplin. Jadi bangun kalau nggak sholat subuh itu sehelai sapu lidi
Ada udah sehelai siap. loh, Bu. Iya, sehelai itu lebih Sehelai sakit loh. daripada 1000 Ada sabun. Ada suaranya kan? Iya. Itu lebih sakit. Jadi aku tuh yang jadi aku tuh anak bungsu deh. Jadi kakakku 3 laki semua, aku perempuan satu-satunya. Tapi nggak ada exception buat ibu negara di rumah. Walaupun bungsu dan perempuan. Iya, nggak ada istilahnya dimanja-manja, nggak ada. Jadi memang udah disiplin dari Iya, kecil jadi ya, Bu ya. jadi dari pagi udah harus sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Alasan sakit batuk pilek, oh nonsen. Aku go to Oh school. ya? Oh iya, batuk pilek. Go to school. Dari Itu jadi pilek. berarti Iya. manajemennya juga kayaknya Iya. memang sudah terbentuk dari situ Iya. ya, Bu ya. Dari- Sampai dari- gede. Iya, sampai besar, sampai akhirnya aku jadi SD, SMP, SMA. Aku di Tangerang, di besar di Tangerang, di Karawaci. Jadi SD, SMP, SMA itu benar-benar yang disiplin sampai dulu sekolah. Sampai dulu sekolah. Kecil. Iya. Bungsu perempuan sendiri. Iya. Agak kelaki-lakian sih, karena dulu main sepeda balap. Tapi itu pakai rok, Bu, di sini. Iya, benar. Karena Ini lagi jadi perempuan untungnya. Funny. Berapa, Bu? Hah? Tahun berapa nih, Bu? Ini usia aku 4 tahun kalau nggak salah. Oh. 4 tahun belum mau TK kalau nggak salah. Bu, Ibu sama Kak Ibu mirip ya? Mirip ya. Berarti aku bukan anak pungut ya. Bukan. Ini mirip Karena Bu, ngomongnya di udah jalan kakakku ya. jaraknya jauh, yang di atas aku 4 tahun kan. Heeh. Terus yang kakak pertama 7 tahun Iya, jaraknya. kalau matanya, Bu. Jadi sebenarnya aku tuh anak yang tidak diduga-duga hadir sebetulnya. Harusnya paling dijagain dong, Bu. Tahu bodyguard-nya ada banyak, 3 kakak-kakaknya ya. Kata mamaku, untung yang keluar perempuan. Kalau Oh, laki-laki nanti mama tuker pakai botol bekas katanya gitu. Untung yang keluar perempuan. Jadi your dad is very very happy katanya gitu. Ya sudah, Pantesan nggak jadi ada. ditukar sama botol ya. Pantesan Ibu ini ya nggak jadi ditukar sama botol, tapi tumbuh di antara emang laki-laki. Jadi Iya, emang tough gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi memang nggak ada istilah menye-menye itu nggak ada. Nggak ada. Sama mama nggak ada. Jadi di rumah banyak yang bantuin kayak gitu. Tapi tetap harus nyuci piring sendiri, nyapu, minimal rapihin kamar sendiri. Ya, ditambah kerjaan Ibu pun sebagai assist BOC kan emang harus satset banget, Bu, Iya. kalau bahasa anak sekarang. Iya. Nggak bisa menye-menye, Bu. Betul. Euro betul buat banget, janji, ini banget. itu scheduling, Nggak bisa menye-menye. nangis, nggak bisa. Jangan pernah nangis. Di kantor tuh jangan pernah nangis. Walaupun pressure-nya Very tidak high. terbayangkan Yes, ya, Bu, ya. Kalau untuk yes, pressure banget yes. kayak ya. Oke. Assist diri sendiri kadang bingung nih bawa time management mana Iya. Mas Dian yang harus Betul. naik duluan kapan. Apalagi ini yang orang ya, Bu ya. Oke, berarti emang dari kecil Bu Meli sudah dididik sama keluarga sampai akhirnya value untuk time managementnya itu sendiri melekat sampai Ibu tumbuh sekarang sampai dibawa ke dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Sama anak-anak Ibu juga sekarang turun nggak, Bu? Yes. Value tersebut. Banget. Jadi Turun. anakku jam 4 subuh udah bangun. Anakku 2, jadi yang pertama kelas 9, yang kedua adik perempuan kelas 7. Mereka berangkat jam 5 udah. Awalnya aku antar pakai jemputan, semenjak sekarang udah offline. Iya. Awalnya aku antar terus setiap pagi. Lama-lama kok mama capek ya. Jam 5.45 udah di sekolah. Udah 5.45, Bu. Ini kita gerbang sekolah kayaknya ya. Di security-nya. Dan they were happy di sekolah. Masuknya tapi jam berapa? Masuknya jam 7, Ki, jangan sedih ya. Oh, jadi 5.4 bukan 6.45, 4.56 jam 6 kurang 15. kurang itu mereka udah di sekolah dan mereka senang. Oke. Jadi kalau misalnya sometimes kan sekarang ini aku udah mulai pakai jemputan nih. Awal-awal 3 bulan waktu awal baru offline, aku antar terus kan tiap hari. Nah, kalau mau diantar mama dong gitu ya. Udah diantar aku terus 5.30 aja ya dari rumah. Kok ya kita jam 7 pagi masuk sekolah, kok ya kita pagi banget ya gitu kan. Habis sejam udah di gerbang. Iya, terus deh gitu mereka yang ya nggak mau nanti kesiangan apa-apa. Masya Allah. Berarti itu memang turun ya, Bu ya? Iya, jadi memang disiplin. Jadi aku pokoknya jam 4 disiplin. mereka bangun, apalagi waktu dulu masih SD ya. Zaman aku di Indosat dulu tuh aku berangkat jam 5 pagi. Karena macet banget kan. Sampai rumah jam 11 malam. It's almost from Monday to Friday.
It's almost every day. Jadi aku tuh pagi tuh udah masak, bikin mereka sarapan, bikin mereka lunchbox untuk mereka bawa, itu udah rapi. Jadi aku berangkat jam 5, paling siang setengah 6. Itu aku masak setiap hari, dari Senin sampai Jumat. Itu aku masak, karena mereka nggak mau masakan, atau maaf banget, nggak di rumah, nggak mau. Maunya masakan Maunya mama. mamanya yang masak. Mama yang masak. Kayak cuman ayam goreng, aja. Tapi emang beda Seneng Bu, banget. kalau masakan Gitu ya. beda. Aku nggak tahu, ya kita juga ngerasa waktu kalau mau kalau di masakan. negara yang masak Iya enak ya, kan, gitu ya Bu, pokoknya masakan ya, gitu ibu ya. mau masak Iya ya. benar. Pokoknya kayak aku cuma goreng ayam goreng tok aja. Ayam goreng aja ya, Dek, mama lagi capek nih, gitu ya. Oke. Tenang mereka, udah Yang penting gitu. happy ya. Gitu. Terus gimana ibu ngajarin anak-anak ibu untuk berani speak up? Karena kan ini udah beranjak Ya. teenagers Ya, dong. betul, Bentar lagi betul. kan akan menemukan lain-lain nih Yes. isu-isu kehidupan. Yes. Apakah dengan dimulai dari nilai yang jelek nggak apa-apa, yang penting kamu jujur. Ya. Mau pulang telat nggak apa, yang penting kamu jujur Yes. gitu. Iya, aku menerapkan itu. Jadi kayak kemarin sih abang ada tes diagnostik gitu ya. Terus semua kelas dibagiin hasilnya. Terus dia udah foto hasilnya ke aku. Mom, I'm sorry for some, misalnya ada mata kuliah, mata pelajaran yang nilainya kurang itu, tapi sebenarnya udah above KKM sih udah gitu, tapi menurut dia itu masih kurang. Terus aku cuman itu kan dia lagi down kan. I'm so sorry ya Mam gitu kan, ini ada 2 nilai yang abang rasa masih kurang. Menurut aku itu udah cukup. Jadi aku memberikan dia semangat. Tetap semangat belajar, jangan puas dengan hasil yang sudah kamu dapat sekarang. Oke. Tetap harus belajar. Jadi apapun hasilnya, mau nilai kamu lagi bagus, mau nilai kamu lagi jelek, tetaplah belajar, dan itu aku semangatin terus. Berarti Susah kalau soalnya anak ABG. ABG Bu, jangan kan ABG, misalnya di dunia kerja pun kalau misalkan ada yang down karena pekerjaan, Iya. berangkat ke value teamwork, Iya. emang saling Harus menyemangati, harus balik saling lagi ke support dan balik lagi ke poin yang Bu Meli bilang, kalau lingkungan sekitar kita nyaman, kerja Iya. pun jadi lancar gitu Lancar. kan, Bu, jadi enak, mau Iya. speak up, mau jadi agile, mau gimana jadi nyaman. Nah, Bu, ngomongin soal nyaman nih, Iya. pasti kan nggak selamanya nyaman, ada up and down, ada cerita-cerita lucu selama assist Pak Alex deh kalau sekarang. Ini ada beberapa foto yang Ibu share ke aku, mau aku share juga ke DJS ya. Ini untung Bapak masih meeting ya. Jangan keluar dulu ya Pak. Nah, aku lihat jam lagi, aku lihat Pak Alex terus lagi adegan ini. Bu, ceritain dong ini waktu di mana, terus ini kenapa Bapak ini sedang apa Bu? Jadi yang paling kiri yang banyak dokumen di mejanya itu, Iya. itu semua dokumen yang sudah aku review baru masuk ke ruangan di Bapak. Boleh tahu nggak Bu Sebanyak sehari kira-kira berapa dokumen? Kameranya segini. Ini dari pagi sampai siang. Jangan mengeluh ya teman-teman di Asia. Dari siang sampai sore segini. Jadi aku dari pagi sampai maghrib itu ngerjain kerjaan orang. Dari maghrib sampai jam 9 malam baru ngerjain kerjaan orang. Kenapa gitu Bu? Kenapa? Karena dari pagi itu kan Bapak kan meeting. Jam 7 pagi itu udah meeting di kantor. Baru di Indosat meetingnya semua di kantor. Jarang banget di luar. Nah, dari pagi sampai maghrib itu aku ngerjain kerjaan orang. Kenapa? Yaitu, Bu minta tolong ini di-review. Bu, ini udah ditunggu. Bu, ini udah ini. Bu, ini udah itu segini. Itu sampai siang doang. Bu, yang ini dokumen yang ini gitu. Terus aku suka bilang gini, kenapa kalau udah deadline, udah mepet banget, itu baru masuk ke dirut. Aku bilang gitu. Ini yang mesti aku cek banyak sekali. Dan waktu itu aku maju sendiri, jadi aku belum punya partner, jadi aku belum punya asisten. Speak up nih Bu. Ya. Jadi aku bilang nih sama, waktu itu masih yang staff admin yang ini. Terus, aku nggak bicara sama dia, aku bicara sama atasannya langsung. Pak, maaf ya, ini ada dokumen yang masuk ke tempatnya Pak Alex, aku bilang gitu. Dan ini urgent, due-nya besok pagi. Terus ini harus aku review dan Bapak finalize, aku bilang gitu kan. We will need text times untuk ngeliat ini satu dokumen itu segini kayak.
Kenapa? Aku jaganya gini. Kenapa? Kan itu berupa Bapak tanda tangan. Aku menjaganya adalah yang Bapak tanda tangan itu represent himself. Ya. Walaupun yang membuat adalah tim. Gitu ya. Tapi karena yang nanda tangan beliau, aku menjaga pada saat nanti beliau sudah tidak tugas di sana, dimanapun, aku menjaga dokumen itu tidak akan bermasalah. Integritas tinggi. Yes. Kenapa? It represent himself. Because of the simple sign, walaupun dia Yes. kerja sama tim, but the face of the Yes. company is him. Yes. So, iya harus Karena begitu. banyak kejadian yang aku ngeliat di level tinggi ya, cuman gara-gara dokumen akhirnya masuk penjara atau gitu, kayak dibilangnya korupsi atau apa gitu, Iya. kayak penyelewengan dana Iya, apa iya. segala macam. Aku amat sangat menjaga itu. Kenapa? Aku nggak perlu korupsi, penghasilannya udah lebih dari cukup istilahnya It's really gitu. a hard Yes. work. Yes, menjaga itu. Jangan sampai itu terbuka. Jadi bukan pada saat kita sedang tugas saat ini, tapi kita menjaga 10 tahun kemudian, itu tidak berdampak apa-apa. Itu yang mungkin nggak kepikiran ya Bu Yeah. ya, karena mikirnya kayak oke yaudah as long as I work in this place then Yes. it's safe, tapi nggak mikir ketika Ibu yang tadi bilang like 10 years ahead apakah masih bisa terjaga apa enggak. So lanjut ke foto kedua dan ketiga Bu. Bang balik ke sini. Oke. Jadi ini foto yang kedua, ini yang di tengah, itu si Bapak lagi duduk di meja aku. Dengan utangnya itu di depannya sudah ada HR director. Ini yang tiap hari pakai batik kan Bu? Hah? Yang tiap hari pakai batik ya? Ini yang tiap hari pakai batik. Terus Bu? Ya, ini jadi Bapak suka iseng. Jadi maaf ya, ini jadi aku menceritakan keisengan Bapak. Jadi kayak stempelin meja aku. Cepet, Di meja? Cepet. Stempel kan kita suka pakai. Iya. Itu meja aku tuh kayak kalau lagi killing time cuma 3 menit aja gitu. Banget Bu. Iya. Terus ini ngejahit baju Ini apa, ngejahit. Jadi ini waktu nggak sengaja kancingnya copot. Jadi kayaknya nyangkut di jamnya apa seret gitu ya. Terus gini, "Wow, yes Pak, kancing saya copot. Nah, kok bisa nyangkut di jam apa cincin apa lagi?" Terus kita punya benang nggak? Kita punya jarum nggak? Ya kali ya di Ini kan sekitar saya dokumen kebetulan. Gitu ya. Terus akhirnya nyari lah, mesti nyari kan teman-teman. Nah kebetulan di Lala ada teman sekretaris yang emang dia perempuan banget, jadi kita bawa apalah jarum lah, apa benang lah. Untung di Lala ada gitu, jadi sekretaris cip apa-apalah gitu. Untung di Lala ada. Udah jadi terus gini, Pak, di sini Pak dijahit aja sama anak ini misalnya anak pramubakti gitu ya, sport staff gitu. Enggak, saya bisa jahit kok, saya di Australia dijahit sendiri, masak sendiri. Oh, oke deh. Akhirnya gila. Untung ada Pak benangnya. dibuka tuh itu bajunya kan kalau ngejahit harus dibuka. Bisa, tenang aja. Tapi berhasil. Berhasil. Bisa. Pinter ngejahit. Ternyata banyak banget cerita-cerita dari Pak Alex. Paling suruh saya meeting. Oke. Kalau gitu, aku nggak akan lama-lama lagi. Tadi Bu Meli udah ceritain. Ini ada foto Bu Meli sama Pak Sandiaga nggak sih Bu? Ya. Ini waktu kapan Bu? Ini waktu itu acara Women's Day kalau nggak salah. Women's Day. Ada Terus foto ini Pak Sandi masih jadi wagub Wagub. DKI. Jadi beliau kita undang sebagai apa ya, sebagai pembicara atau apa gitu. Iya. Terus ada satu menit lah yang beliau mau naik ke panggung gitu. Terus udah deh ala-ala kayak sok-sok tak foto nggak jelas gitu. Oh, nggak jelas sih Bu. Bu, tapi yang tengah pertama kalinya aku lihat Pak Alex nggak pakai baju hitam. Iya. Kalau di Indonesia tuh warnanya variasi, nggak pernah kamu ke baju hitam. Gara-gara yang aku tahu kan Nggak terakhir. pernah. Oh iya, Pak, Pak, we're talking about you. apa lagi diomongin? We are talking about you, Pak. With your picture. Hah? Bagus-bagus aja. Iya, ada fotonya, Pak. Oke. Oh, variatif ya, Bu. Kalau di Dulu Indonesia kalau di nggak Indonesia batik, ya macam-macam. batik. Ya, itu. Batik pokoknya. Batik ya. Lengan pendek kalau lagi meeting seharian di kantor nggak kemana-mana. Kalau aku juga mau cerita nih. Kadang-kadang kita suka dipanggil menteri. Iya. Atau ya, saat itu. Jadi mesti ada koleksi baju tuh yang disimpan. Iya. Kadang-kadang jadi gini. Bajunya udah out of stock.
Jadi udah lagi nggak ada lagi di laundry. Gitu. Jadi belum terus tiba-tiba datang undangan kementerian gitu, harus datang. Ini nggak bisa diwakilin ya gitu. Nggak bisa Bu harus datang. Kalau kantornya di Kokas enak ya, kayak tinggal turun kucek-kucek terus galeri di bawah ya. Mall. Batik keris apa Betul. iya kan Mall. apapun lah gitu ya. Di Indonesia itu kan jauh dari mall ya, paling dekat Plaza Indonesia. Iya, jadi Terus kalau itu di Sarinah nyari batik. Jadi akhirnya ke sana. aku terus gini. Terus waktu itu bisa koordinasi sama ibu kan. Bu, batiknya yang bagus yang mana ya Bu? Aku pilihin ada 3 gitu. Sudah, yang mana Bu? This one gitu ibu. Oh cocok, aku juga sama pilihnya ini gitu kan. Udah. Itu benar-benar harus kayak selalu ready ya Bu ya. Yes. Selalu ready, selalu kayak well whatever issue happen, then you have to make a solution. Yes. Sebenarnya emang harus Yeah. the creative idea, the solution, inovatif kayak jalan terus ya Bu ya. Berarti kayak tadi bilang. Otak tuh rooming terus. Iya makanya. Sampai tidur aja tuh. Besok. Karena ada yang Udah. miss banget kan Bu. Iya. Karena terbiasa. Iya betul. Yang ini udah, yang ini belum. Oh ini besok pagi gua harus follow up. Iya. Itu mau tidur. Tidurnya juga di jam 2. Bu, weekend Ibu bersantai kan? Enggak. Jadi kalau jangan mengeluh ya kalau weekend. Kalau sedih ya Pak ya. Kalau weekend, kalau orang-orang bilang enjoy your weekend. Kalau ini Nyalain. Ya. ada Pak Alex. Oke, kalau gitu Bu Mei, terima kasih banyak. Ini sebenarnya tadinya aku mau gali value, speak up sama integrity. Ternyata dari obrolan kita banyak banget Bu. Ternyata semua value ini ada ya Bu ya dari awal kerja sampai sekarang Ibu bawa ke DJ Asia di kehidupan sehari-hari, pekerjaan, bahkan sampai keluarga. Ibu ajarkan ke anak-anak lagi semuanya. Ternyata masuk semua Bu, nggak cuma value speak up aja. Ya mungkin juga ada teman-teman di JSN yang baru gabung, terus kayak tadi Bu adaptasi harus nyaman dulu biar kamu bisa speak up. Kalau udah nyaman pun speak up ya emang harus 2 arah juga Bu, yang satu harus mendengarkan, yang satu pun kalau udah berani bicara ya diskusi jadinya gitu kan Bu. Terus juga ada value integrity, ada di mana banyak banget value perusahaan yang harus Ibu jaga. Nggak cuma perusahaan aja, tapi juga banyak juga rahasia yang harus Ibu jaga. Memang pergolakan batin kalau menjaga rahasia orang itu, tapi itu tadi yang Bu Meli bilang gitu, yang bisa aku petik dan mungkin di JSN petik juga, jangan hanya memikirkan ketika kamu bekerja di perusahaan tersebut, tapi pikirkan further, kayak jauh ke depannya ketika kamu sudah keluar, apakah value tersebut masih bisa dipegang, masih bisa kamu jaga atau tidak gitu loh. Karena nggak menyangkut perusahaan itu tersebut aja, tapi juga menyangkut kamu yang pernah menjadi perusahaan tersebut sebagai face of the company juga gitu loh. Dan Bu Meli ini ternyata, ya guys, pekerjaannya tadi dari foto, review dokumen tebal-tebal, weekend nggak ada, istirahat malam sebelum tidur, mikir dulu takut ada. Nggak bisa punya me time kayak nonton di film atau musik yang lagi oke itu sampai dulu bablas. Gone. Hilang, nggak ada ya Bu ya. Nah, tapi ini I really enjoy it. Itu dia kalau Ibu yang tadi bilang bekerja dari hati, well bangun tidur enjoy. Bangun tidur mikir paling, oh ini harus di follow up. Ya, first thing first, follow up schedule. But anyway, teman-teman di JSN, kalau Kanita pribadi pernah tektokan sama Bu Meli untuk beberapa pekerjaan dan izin kalau ada sesuatu yang berurusan dengan Pak Alex atau atasan lainnya. Aku lewat Bu Meli dulu, nggak tektokan langsung. Tapi Bu Meli, ada teman-teman yang langsung berinteraksi bekerja dengan Ibu. Nah, ya. Kalau misalkan kita lihat nih teman-teman di JSN, kira-kira siapa aja sih yang lebih sering berinteraksi atau bekerjasama dengan Bu Meli? Kita buka videonya. Aduh. Bu kaget dong. Nggak tahu. Semoga bagus-bagus. Beliau tuh kalau ngasih instruksi itu jelas, sehingga saya yang jalanin itu nggak susah, gampang, tinggal ikutin aja instruksinya gitu. Bu Meli juga tuh peduli gitu sama anak buahnya gitu, maksudnya sama teman kerjanya gitu.
saya tuh pribadi kalau kerja sama Bu Meli tuh kalau nggak menyelesaikan tugas dengan baik kayak rasa gak enak gitu. Karena beliau tuh baik. Kan ada Kalau Bu Meli itu orangnya keren, terutama bisa bantuin saya saat mengerjakan slide-nya Pak Alek. Bu Meli itu terutama ngebantuin saya tuh untuk menerjemahkan tulisannya Pak Alek. Dan juga Bu Meli itu suka ingetin saya nelfon kalau ada email atau WA urgent dari Bapak. Makanya kadang suka deg-degan kalau diteleponin Bu Meli itu kayak diteleponin mantan. Sukses terus Bu Meli, sehat selalu. Kesan dan kesan aku selama kerja bareng sama Bu Meli, ternyata Bu Meli itu dibalik sifat yang tegas, dia itu orangnya keibuan, baik hati, terus banyak ngajarin banget gimana cara ngomong sama orang. Makasih Bu Meli, banyak banget pelajaran yang udah dikasih ke aku. Selama bekerja dengan Bu Meli, beliau sangat baik, bijaksana, dan sangat membantu mengarahkan kita dalam bekerja. Mbak Meli, Mbak Sari. orangnya itu helpful banget, mantap. Thank you ya Mbak, udah ditolongin selama ini. Sukses. Tante Meli, annyeong. Saya kenal sama Bu Meli udah dari tahun 2012, back in our Indosat days. Selama saya kenal beliau, beliau ini orangnya memang kalau kita bicara integrity sama speak up itu dua-duanya memang melekat ya, gitu ya, dari semua task yang confidential, kemudian berani gitu ngomong untuk sesuatu yang nggak pas atau yang nggak benar gitu ya, beliau lakukan semua. Jadi banyak yang kita bisa belajar dari berteman atau bekerja sama dengan Bu Meli selama ini. Sukses selalu Tan Mel ya. Nomu sarange, annyeong. Hey DJ Asians, kalau Bu Meli itu bukan Ustaz untuk manajemen dan leadership, saya definitely akan kirim semua employees, leaders, bahkan anak saya sendiri untuk belajar dari beliau how to quickly, efficiently deal with problem situations, get the right actions, no drama, problem kelar. Hi there. I have worked with Meli since 2008. I met her pada saat kerja di North Star, and then she followed me ke Indosat. Now she's together with us here. My testimony untuk Meli, she is a hardworking person, creative, and she always tries to make things work. Yeah, I think that's one of her stronger traits that we all should learn from. She's creative, yeah. Because she tries to make things work. She's also always creative to find different ways, and she will make sure that feedback loop is maintained. Jadi paling bisa atau enggak, tapi harus ada feedback, bukan cuma seperti like lost in the middle of the ocean. So I guess today's discussion is about her. That's my testimony. Take care, guys. Bener kan Bu? Gimana, kaget nggak Bu? Kaget, senang banget. Seneng ya Bu ya. So all the testimony aku setuju sama pengalaman yang tadi udah diceritain sama Bu Meli. Emang Bu Meli itu inovatif, kreatif, rekan kerja yang bisa ngasih banyak banget knowledge, sabar banget. Nggak galak ya? Enggak Bu, sekali nggak galak, sabar banget, bisa diajak discuss, enak diajak discuss. Pokoknya Galak ya, Mai? galak nggak? Galak ya? Oh enggak. Oh, enggak. Oh, belum kenal kali ya. Mungkin tegas ya Bu, bukan galak. Kalau galak kayak nggak berani, aku juga rada takut nih Bu. Cuman karena Ibu tahu membawakan diri ke setiap orang pun, aku juga jadi belajar karena setiap orang kan traitsnya beda-beda ya. Cuman kata yang tadi Pak Alex bilang, feedback loop dari Bu Meli itu ada di setiap isu, setiap masalah, kayak yang tadi pertama Agus bilang, dia ngerti, clear, jelas gitu Bu. Ya, semuanya tuh diinstruksikan dengan jelas. Oke, kalau gitu Bu Meli semoga suka dengan surprise-nya. Really nice, really enjoy Dan today. terima kasih so banyak Ibu mau diculik 1 jam ini untuk ngobrol barengan Thank kita. Thank you so much. It's so worth it. Semoga Our pleasure, Ibu my pleasure. bisa terus menginspirasi. Amin. Terima Belajar, kasih masih belajar DJ terus. Asian. Jangan lupa dibuka kameranya dulu sekarang karena kita mau berfoto. Tunjukkan kameramu. Tunjukkan wajahmu.
Yang lagi WFH di mana nih? Yo, yang lagi ya, dibuka ya kameranya teman-temanku. Ayo. Pak Pawit dibuka kameranya yuk. Pak Awit yang dibuka kamera. Mbak Dena, terus Mbak Dewi, ada Tika. Oke. Aba-aba dari Mas Dian boleh? Yuk. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Satu, dua. Oke. Oke. Bu Meli terima kasih Thank you so banyak. much. Thank you so much. Terima kasih Thank you, banyak. Cia Cia. Yang lagi ada di kantor. Tuh nemenin di Jasian. Yang di rumah juga terima kasih banyak. Selamat melanjutkan kembali WFH-nya. Sehat-sehat terus di Sehat-sehat Jasian. semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Meet the DJ ASEAN Live berikutnya. Bye-bye. Ibu, thank you.